Di rumah tenan masalah nak salah paham nuriskan. Kalau terangno dari segi ilmu yang mudah, artinya yang sing rapati sakral ya, sing rapati sakral. Ora langsung Quran, yang enggak pati sakral. Ilmu dolanan ijtihad, ilmu yang dari hasil ijtihad. Menurut pendapat Mu'tazilah bahwa Allah itu tidak mungkin bisa dilihat secara fisik, baik di dunia maupun di akhirat, bahkan saat di surga sekalipun. Itu tidak mungkin Allah bisa dilihat. Dalilnya Mu'tazilah adalah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, bahwa Allah itu tidak bisa tersentuh atau terliputi atau ditemukan oleh al-absar, oleh mata manusia. Menurut pendapat Sunni ahli sunnah, berdasar banyak riwayat, ya ini sampai dengan salah paham ya. Dari awal ahli sunnah berpendapat demikian itu berdasar banyak riwayat sahihah, riwayat dari hadis sahih, bahwa Rasulullah sering ngendikan, tidak sekedar pernah, sering ngendikan, innakum satarawna bakum kama tarawnal qamara lailat kama tarawna lailatal qamar kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna, bahwa kalian nanti di akhirat akan melihat Allah secercah kayak kamu melihat rembulan di malam yang sangat cerah, lailatal badri. Kemudian ada banyak ayat, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat itu wujuhun, ada beberapa wajah yauma idzin ing dalam dinane kiamat nadhiratun ingkang cerah, ingkang mencorong. Ila rabbiha kang maring pangerane wujuh nadhiratun iku ningat. Atas nama dalil-dalil itu, ahli sunnah meyakini bahwa nanti seorang mukmin yang masuk surga itu bisa melihat Allah. Nah, tentu karena Allah itu layak takayyaf, tidak bisa direka-reka. Ahli sunnah berpendapat yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin walam hisorin, bahwa saat kita melihat Allah adalah dengan melihat yang tanpa bisa mereka-reka, yang tanpa bisa meliputi secara penuh atau bisa melihat secara detail, secara sempurna. Karena Allah bagaimanapun adalah laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tentu tidak bisa direka-reka. Nah, kalau masalahnya demikian, bisa melihat tapi tidak bisa mereka-reka, bisa melihat tapi tidak bisa sempurna, bisa melihat tapi tidak bisa identifikasi, bisa melihat tapi tidak bisa mensifati. Kalau masalahnya demikian, berarti tidak menjadi masalah. Artinya khilaf antaranya ahli sunnah dan Mu'tazilah itu bukan khilaf yang serius, bahwa masalahnya kita melihat Allah adalah bentuk kenikmatan. Dan itu saja, ekspresi dari kenikmatan ahli jannah adalah punya hak lihat Allah, meskipun dengan melihat yang diwiri kaifin walam hisori, satu melihat yang tidak bisa detail, tidak bisa sempurna, tidak bisa mereka-reka. Itu pendapat ahli sunnah dan Mu'tazilah. Nah, kemudian ada fakta-fakta riwayat, misalnya tentang Nabi Musa. Nabi Musa ketika Isyak, sangat ingin ketemu Allah, itu spontan beliau memohon, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah berilah aku kesempatan untuk melihat engkau. Allah menjawab, lantaroni, kamu tidak bisa melihat saya, tapi coba lihat gunung itu. Kata Imam Suyuti, di mana gunung itu tentu secara fisik, secara materi lebih kuat ketimbang Nabi Musa. Alladzi huwa aqwa minka, bahwa gunung itu lebih kuat ketimbang kamu. Akhirnya Nabi Musa melihat gunung di sekelilingnya. Ternyata gunung itu ketika baru separuh dari qadra nisfi an mulatil khinsir, baru benar-benar kecil sekali dari sinarnya Tuhan. Qadra nisfi an mulatil khinsir, separuh sinar dari kadar separuh biji jentik. Itu gunung sudah hancur. Dengan demikian nggak bisa dibayangkan andaikan Allah muncul secara penuh.
Gunung yang sekuat itu saja langsung hancur. Kayak apa kalau muncul di hadapan Musa? Nah, terus akhirnya beberapa riwayat yang demikian ini di rumah tenang oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama-ulama ahli sunnah dianggap satu riwayat sing minal mutasyabih. Ya, artinya satu riwayat Quran atau hadis sing mutasyabih. Mutasyabih itu ya yang kayak yang diterangkan Quran. Fa amal ladina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha min hubtihi al-fitnati wa bi'anu. Orang akan mencari-cari persisnya kayak apa. Misalnya kalau berupa cahaya, berarti Allah itu berbentuk cahaya. Kalau kamu yakin demikian juga syirik, juga kafir karena laisa kamitslihi syai'. Itu banyak riwayat yang begitu. Misalnya Kanjeng Nabi nanti ngendikan wa tadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula kit-kit. Itu diriwayat hadis sahih. Dan Allah survei melihat mendadak neraka, disurvei. Hal min majid, apa kamu butuh anggota baru, butuh tampungan apa? Baru. Nah, kurang akeh tak tambahi. Lha iku istilah Nabi pas Allah survei itu. Wa tadul jabbar qadamahu 'ala jahannam hatta taqula kit. Jadi saking kuatnya pangeran, ngidain rokok nganti kriat-kriat. Nah, itu kan nampu arteno kan karu-karuan. Mosok bayangno pangeran kaya raksasa kan mboten mungkin. Bayangno pangeran nur mboten mungkin. Mosok pangeran kaya pelangi. Itu masalah-masalah yang oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama ahli sunnah dianggap minal mutasyabih. Sama seperti ayat-ayat yang secara lahir misalnya ada ayat ya duwai nopo-nopo di bawah tangan Allah di atas tangan manusia. Sama seperti ayat walitusna ala aini. Musa Isa kamu itu kesayangan mataku ala aini. Mata saya itu paling senang kalau melihat kamu. Walitusna apa? Tentu tidak bisa diartikan bahwa kemudian berarti Allah punya mata. Nah itu masalah-masalah yang diperdebatkan terus oleh ahli sunnah dan mu'tazilah. Dan para kiai sekarang sampai kiamat tidak akan menemukan hakikat itu semua. Tapi kita punya gambaran kenapa itu bisa terjadi. Misalnya begini, kalau sering ditanya orang, Gus katanya orang sebelum wujud itu sudah ada al-mitsaq, sudah ada perjanjian dengan Tuhan, yaitu di alam zat. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum asyadahum ala nafs anfusihim alastu bi rabbikum qalu. Terus pertanyaannya adalah seperti teori saya tadi, kita melihat karena dengan mata, karena terlanjur cara melihat kita dengan mata, tentu sesuatu yang tertutupi atau yang jauh menjadi tidak kelihatan. Karena kita terlanjur mendengarkan dengan telinga, saat telinga kita sumpeli, maka kita sudah tidak bisa mendengar. Tapi masalahnya, apa betul dengan mata ini, apa betul dengan telinga ini kita nanti melihat Tuhan? Konstruksi kita kan nanti dirubah total. Elemen kita nanti juga dirubah total. Sehingga dengan perubahan-perubahan elemen itu dimungkinkan sesuatu yang diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak bandingan tentang itu. Misalnya, wah jenenge mangan ora sak piring ya ora waras. Jenenge. Tapi ketika era ditemukan orang tidak makan pakai infus juga waras. Karena elemennya ternyata ditemukan. Sekarang tidak usah makan satu piring nasi, cukup pakai infus yang lewat organ tertentu bisa apa? Lapar. Oh ya bisa menggantikan fungsi makanan. Ya sama bisa saja begitu nanti di akhirat mata kita yang punya problem penglihatan karena bersyarat harus dekat, bersyarat harus ditutupi. Problem ini bisa dihilangkan kalau rekonstruksi badan kita dirubah toh. Karena di akhirat segalanya dirubah. Yaitu yang disebut Tuhan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Bumi juga diganti, langit juga diganti. Nah, dengan elemen-elemen yang berbeda tentu nanti dengan kemampuan yang berbeda, dengan sistem komunikasi yang berbeda. Sebab itu mungkin sekali yang dikatakan Allah wujuhu yawmin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Soal persisnya kayak apa, wallahu a'lam. Tapi kita punya bayangan-bayangan gambaran betapa itu mungkin sekali. Paham ya? Itu penting kalau aturakan memiliki. Mohon titik sampai sisa biar tidak menjadi masalah. Terus sekarang ada dalil lagi tentang Mi'raj. Kenapa ahli sunnah ngotot bahwa Allah itu mungkin dilihat? Ada dalil tentang Mi'raj. Mi'raj ketika Rasulullah sampai Sidratil Muntaha itu mengalami satu dialek dengan Allah. Lah Mu'tazilah salah. Mu'tazilah keliru ngeten. Manjan rapati tau ngaji Mu'tazilah. Senengane mikir tapi ora tau napa ngaji. Kayak pakar-pakar sak niki ngoten, pakar Islam tapi ora tau ngaji. Jadi ya bisane mau mikir. Tapi ra iso ngaji, mikir ora materi ini kan gak karu-karuan. Mu'tazilah itu punya pendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat. Itu dengan dalil Nabi Musa sing nabi wae ra iso delok. Mergo Allah ngendikan lantaroni, kamu ndak akan melihat ya. Tapi cara pandang ahli sunnah tidak begitu. Nyatanya Rasulullah di Sidratil Muntaha bisa melihat Allah. Sebab itu ketika Allah ngendikan lantaroni ning Nabi Musa itu serius. Kowe ra iso ndelok aku, mbok nak liyane kowe misale Muhammad. Mulane dari Imam Suyuti lantaroni iku beda mek lan ura. Cara dari awal Allah ngendikane lan ura, aku ora kena didelok. Iya sapa wae ra iso delok. Mulane niki Imam Suyuti dawuh wa ta'bir bihi dunalan ura yufidu imkana ru jadi. Jadi eling-eling. Kenapa Allah cara ngendikan lantaroni kamu tidak melihat saya? Kamu Musa tidak bisa melihat saya. Berarti bisa diartikan, nak selain kamu, misalnya Muhammad, Ibrahim, bisa. Ya kan podo kok cak wedok, aku ra seneng kowe. Iso wae seneng wong li. Kowe ra iso ngartekno, saya iku ra seneng wong lanang mboten saged. Ora seneng kowe. Ya kamu saja. Iso wae seneng wong. Beda nak cewek itu ilmu mending ngene, aku ra iso seneng sapa wae. Aku ra iso seneng. Berarti ndekne di kelainan sing dadekno ra iso seneng. Iku ambek sapa wae ra iso. Lah Allah ngendikan lantaroni, mboten lan ura. Ya ini jalan nerangno Imam Suyuti. Lantaroni kowe Musa ra iso ndelok aku. Ora kok apa jawab lan ura, aku ra iso didel. Andai kan dari awal Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat, tentu siapa saja tidak bisa melihat. Paham ya? Sebab itu Mu'tazilah salah sekali kalau bikin dalil ayat ini buat satu ketentuan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Mergo Allah dawe aku ra iso ndelok aku. Ora aku ra iso didel. Berarti yang karuan kena vonis tidak bisa melihat kan Musa. Bukan yang lain. Ya. Sebab itu banyak hadis tentang Sidratil Muntaha di mana Nabi Muhammad berdialek langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sah. Dan tidak perlu bertentangan dengan ayat ini karena ayat ini adalah nafyun li ru'yati Musa li rabbi. Satu bentuk penafian bahwa Musa tidak bisa melihat Allah. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Musanya yang tidak bisa melihat. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Ini maksudnya apa? Wa ta'bir bihi dunalan ura yufidu imkana ru'yati ta'ala. Paham ya? Mergo lantaran itu hanya berkisar kepada Nabi sinten Musa. Kecuali kalau ayatnya lan ura, aku ra kena didelok. Nah ngono nggih pun. Balik atas itu masalah. Sebab itu kita harus yakin sesuai mazhab ahli sunnah bahwa kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Soal persisnya kayak apa itu tetap biwairi kaifin walam hisab. Ini wis dadi akidah ahli sunnah ma khatara bibalika fawahu bihilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang bentuk Allah fawah bihilafi dzalik. Allah tentu tidak demikian. Misalnya kita terlintas Allah itu paling kayak sinar yang begini. Ya Allah tidak begitu. Misalnya kita terlintas kayak apa, ya Allah tidak begitu. Namanya ma khatara bibalika fawahu bihilafi
dzalika. Apa yang terlintas di hatimu, ya Allah tidak begitu. Karena kita punya kaidah baku bahwa tentang Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Allah tidak pernah ada padanannya. Ini gue sendiri pujian-pujian disebut mukhalafatul lil hawadits. Mana surah terus akan.